Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suhendar dimanapun berada, semoga bahagia dan tetap sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara membuat presensi atau daftar hadir digital yang dilengkapi dengan tanda tangan. Bagaimana langkah dan tahapan cara membuatnya? Mari ikuti penjelasan saya berikut ini. Langkah pertama untuk membuat daftar hadir digital adalah kita buka browser. Saya biasa menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian pada teks URL Google Chrome kita ketikkan zoho.com. Nah, kita akan membuat presensi digital menggunakan fasilitas yang disediakan oleh zoho.com. Nah, di dalam tampilan Zoho ada beberapa menu pilihan. Karena kita akan membuat form daftar hadir atau presensi, maka kita klik form simple data collection. Nah, kemudian kita akan dipandu memasuki simplify data collection with online form. Nah, kemudian kita klik akses Zoho form. Nah, sehingga kita masuk dan menuju ke form zoho.com. Nah, karena saya sudah pernah membuat akun di zoho.com ini, maka langsung masuk ke akun saya. Nah, bagi yang belum pernah membuat akun di Zoho, maka terlebih dahulu harus mendaftarkan akunnya ya dengan cara klik di sini ada get started, atau nanti kalau ada tampilan sign up free, nah diklik saja untuk membuat akun di Zoho. Ya. Nah, nanti diisi emailnya sampai selesai ya, sampai nanti kita akan klik terakhir kali, yaitu menu sign up for free. Nah, kalau sudah memiliki akun dan mendaftar di Zoho, nanti kita bisa login dengan cara klik login. Nah, kemudian masuk ke email yang kita daftarkan tadi, kemudian klik next. Passwordnya sudah terisi secara otomatis, kemudian klik sign in. Maka kita mulai masuk ke form Zoho. Nah, setelah masuk di form zoho.com sesuai dengan nama email yang kita daftarkan di sini, maka langkah berikutnya adalah kita klik new form. Nah, ini create new form, membuat form baru. Namanya sesuaikan dengan daftar hadir apa yang mau kita buat. Misalnya saya akan membuat daftar hadir presensi ujian tengah semester mata kuliah TIK. Nah, kemudian deskripsinya, nah itu petunjuk yang harus diisi oleh peserta ya. Misalnya peserta wajib mengisi presensi ujian tengah semester mata kuliah
TIK dalam pendidikan dan diakhiri dengan membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir form ini. Nah, ini kemudian kita klik create, lalu kita akan dipandu memasuki form Zoho sesuai dengan judul form yang kita inputkan tadi, yaitu presensi ujian tengah semester mata kuliah TIK. Nah, di sebelah kiri ini ada field, basic field, beberapa menu pilihan untuk bisa kita inputkan sebagai dasar pembuatan formulir. Nah, dalam presensi ujian tengah semester, biasanya yang paling sederhana kita tanyakan sebagai presensi, yaitu nomor induk mahasiswa, ya, kita pilihkan di sebelah kiri. Ini ada 1, 2, 3 number, karena nomor induk itu formatnya adalah angka, maka kita klik 1, 2, 3 number, maka akan muncul otomatis text box di tengah-tengah ini di bawah judul presensi. Kemudian di sebelah kanan ada properties. Pada bagian field label, number bisa kita ganti dengan nomor induk mahasiswa atau NIM. Nah, kemudian di bawahnya kita biarkan saja apa adanya. Nah, yang penting adalah di bagian validation kita klik mandatory. Nah, ini apa? Tujuannya adalah supaya peserta itu tidak terlewatkan untuk mengisi field yang ada dalam form atau wajib mengisinya. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Nah, berikutnya setelah nama yang biasa kita tanyakan adalah, setelah nomor induk yang biasa kita tanyakan adalah nama, ya. Kemudian kita pilih yang single line saja. Kita klik yang single line, kemudian akan ditambahkan menjadi sebuah field di sini, dan sebelah kanannya pada bagian field label pada menu properties kita gantikan dengan nama lengkap misalnya. Kemudian kita minta nama lengkap tapi asli, ya. Kadang-kadang kan orang menggunakan nama inisial atau nama panggilan. Nah, setelah itu sama, kita klik mandatory supaya tidak lupa peserta mengisikan namanya. Kemudian kita klik save. Nah, yang ketiga, setelah nama kita boleh menanyakan misalnya kelas, ya. Kalau untuk presensi ujian tengah semester, kita buatkan, kita tanyakan kelasnya, tetap menggunakan single line, ya, yang paling sederhana. Nah, ini akan ditambahkan otomatis. Pada bagian field label kita ganti single line-nya dengan kelas. Nah, itu kemudian kita klik mandatory lagi, boleh, kemudian save. Nah, biasanya kelas juga bisa kita sediakan, ya, dengan cara lain, dengan menampilkan misalnya checkbox atau drop down atau radio button. Nah, itu silakan saja mana yang mau dipilih, ya. Kalau misalnya kelasnya banyak, mau kita sediakan, bisa menggunakan drop down, bisa menggunakan radio button, atau bisa menggunakan checkbox. Kita misalnya pakai radio button, ya, maka akan ditambahkan seperti ini, ya. Fieldnya radio button pilihan, ya. Kemudian di sini misalnya kita gantikan field labelnya dengan kelas lagi. Nah, kemudian
ini ada pilihan ya, choices ya, pada bagian choices first choices. Nah ini bisa kita ganti misalnya kelasnya apa, kelas MP. Nah ini kemudian yang kedua kita ganti second choice-nya, kita ganti dengan kelas TP misalnya. Nah kemudian pada third choice kita ganti dengan kelas PAUD misalnya seperti itu. Kalau mau ditampilkan pilihan kelasnya, peserta disuruh memilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah yang kelas ini bisa kita hapus. Kita hapus. Nah sehingga tinggal yang kelas radio button. Nah pada bagian kanan form properties ya, kita save dulu. Ini ada pilihan tampilan. Ada top, ada left, ada right. Nah yang top seperti apa? Kalau kita memilih top, coba kita lihat dengan mengklik akses form. Nah maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah kemudian kita lihat yang left ya. Tampilannya seperti apa? Klik di sini. Nah maka tampilannya akan seperti ini. Nah sedangkan kalau kita memilih right, kemudian klik save. Nah, kita klik akses form, maka tampilan form daftar hadirnya seperti ini. Ya. Nah, terakhir kita bubuhkan yang tanda tangan pada form presensi ini, yaitu ada pada bagian kita klik panah ke bawah pada basic fill sebelah kiri, maka akan kita diarahkan ke advanced fill sebelah kiri ini. Kita klik yang signature ya untuk menambahkan form signature. Nah ini kita tambahkan di sini form signature. Nah, ya otomatis bisa ditambahkan. Kemudian fill labelnya kita ganti dengan tanda tangan. Nah, tanda tangan, kemudian yang lainnya kita biarkan, kita klik save. Nah, kemudian kita lihat tampilan formnya seperti apa, klik akses form. Nah, maka tampilannya kan seperti ini ya. Ada nama lengkap, kemudian pilihan kelas apa, ini bisa diklik sesuai kelas peserta yang hadir, kemudian ini tanda tangannya bisa diisikan di sini. Ya. Nah, itu kita sudah selesai membuat form sederhana presensi ujian tengah semester mata kuliah TIK. Nah, sekarang bagaimana cara membagikan linknya kepada peserta ya, baik melalui WA pada umumnya atau media-media komunikasi berbagi lainnya. Nah, kita klik share ya. Di sini ada beberapa menu. Nah, sebelum kita klik share di sini ada them ya. Them ini untuk membuat background tampilan dari formulir resensi yang kita inginkan seperti apa. Kita klik yang them. Nah, di sini ada beberapa pilihan tampilan model formulir. Nah, saya biasanya yang sederhana ini saja kita pilih, yang paper ya. Yang paper, maka tampilan form kita ya akan seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini presensi kehadirannya modelnya seperti ini ya, paper kertas jadul gitu. Oke, setelah itu kita share.
kita bagikan linknya, ya, klik share. Nah, kemudian di sini ada share public, kemudian di bawahnya ada form permalink atau URL. Nah, kita bisa pendekkan nih, ini kan kepanjangan nih. Nah, kepanjangan bisa kita pendekkan dengan cara klik short URL. Nah, ini menjadi pendek sebegini, ya, tetapi ini juga agak panjang. Nah, bisa yang lebih pendek lagi dan spesifik sesuai dengan kita inginkan. Bagaimana caranya? Nah, kita copy pastekan di bit.ly. Nah, kita masuk, tambahkan textbook URL bit.ly, ya. bit.ly.com. Nah, biasa kan? Nah, kita klik yang ini bit.ly.com short URLs and custom pre-link shortener. Nah, yang ini diklik, ini kita close, kita masuk ke bit.ly.com. Ya, tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, kita copy pastekan yang tadi, ya. Nah, karena kalau belum punya akun di bit.ly kita bisa sign up. Kalau sudah punya, nah, kita bisa login, ya. Setelah kita buat akun, kemudian klik login. Nah, di sini kita bisa membuat yang ini. Skip aja, nah, karena saya sudah pernah bikin. Nah, kita di sini ada create, ya. Create hanya untuk memperpendek dan menspesifikasikan nama link yang kita inginkan. Nah, di sini copy pastekan, ya, paste long URL tadi. Misalnya yang panjang ini, ya. Yang panjang ini atau yang bawah kita bisa copy pastekan di bit.ly ini, ya. Nah, ini kan kepanjangan nih. Nah, ini hasilnya. Hasil diperpendekannya seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan. Nah, dengan cara mengklik ini, ya. Diklik customize backup-nya. Jadi disesuaikan. Klik ini. Nah, kemudian kita ganti misalnya ujian atau UTS, presensi UTS TIK. Nah, ini, ya. Kemudian kita copy. Nah, sebentar. Nah, ini kita isi dulu misalnya apa? Presensi, ya. Presensi. Nah, kemudian kita klik di bawah, ada klik, ya, ada klik save. Nah, klik save. Nah, maka ini akan berubah. Link has been edited. Nah, ini link yang pendek sesuai yang kita inginkan. Kita copy. Klik copy di sini, ya. Kemudian kita bagikan. Kita bagikan ke mana? Misalnya ke WA gitu, ya. Ke WA, link tadi kita bagikan. Kalau belum sempat buka WA, nah kita bisa buka dulu notepad untuk menyimpan sementara link yang kita akan bagikan, ya. Nah, ini linknya http://2.bit.ly/presensi UTS TIK. Nah, ini link yang akan kita bagikan ke peserta dalam proses ujian online atau jarak jauh menggunakan fasilitas internet, ya.
Nah, sampai di sini cara membuat form digital ya, dilengkapi dengan tanda tangan. Nah, tadi misalnya coba kita buka ya, kita buka di textbook URL yang baru, kita ketikkan tadi, copy pastekan, kemudian kita enter. Nah, maka kita akan masuk ke sini. Nah, kita isi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 NIM-nya, kemudian nama lengkapnya misalnya Herman, atau jangan Herman ya, nama lengkapnya misalnya Agus Dadi gitu. Nah, kemudian kita pilih kelasnya apa, misalnya MP. Nah, dan ini bisa membubuhkan tanda tangan Agus gitu. Nah, kemudian klik submit. Nah, klik submit, oke, terkirim ya resensinya. Kita tutup. Ini juga kita tutup. Sign out dulu saya. Log out. Kita tutup bit.ly.com-nya. Ini tidak usah, saya sudah cobakan. Nah, kemudian bagaimana cara melihatnya? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di web zoho.com ya. Di sini kita bisa melihat siapa yang sudah presensi. Jadi di sebelah kanan ada all entries ya, kita klik. Kemudian kita akan dipandu ke form all entries. Nah, ini sudah ya, sudah masuk. Tadi saya coba satu orang, Agus Dadi, MP, ini tanda tangannya. Nah, di sini tampil nih form file-file yang lain. Nah, bisa kita sederhanakan dengan cara memfilternya. Nah, di sini kalau semuanya ini ya, kita bisa memfilter ya. Memfilter atau melalui ini ada tanda seperti mata show. Nah, ini kalau kita hapus semua apa yang kita ingin tampilkan, tinggal dicentang di sini. Nah, itu maka yang akan tampil adalah hanya file nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama lengkap, kelas, dan tanda tangan. Nah, kemudian kita bisa print langsung atau bisa kita ekspor ya dalam bentuk file yang lain. Misalnya kita kalau tidak tersedia printer, maka kita bisa klik export untuk merubah file tampilan ini menjadi dokumen. Nah, kita coba lagi misalnya satu ya, kita klikkan tadi linknya ya. Kita isi lagi misalnya ini NIM-nya sembarang, kemudian namanya Dude misalnya, kelasnya TP, kemudian tanda tangannya Dude gitu ya. Nah, kemudian klik submit. Nah, kita lihat. Ini kita close, kita lihat di entries, all entries ya. Nah, kita kembali dulu ke form. Nah, kemudian kita buka untuk merefreshnya. Maaf. Nah, ini entries-nya. Nah, kita buka all entries. Nah, maka sudah masuk 2 nama orang ya, sesuai dengan nomor urut. Nah, ini kita bisa filter apa yang ingin kita tampilkan, nama,
nomor induk, nama kelas, dan tanda tangan. Nah, maka ini cukup yang kita tampilkan sampai di sini. Kemudian kita print langsung bisa atau ekspor. Nah, ekspornya mau CSV atau PDF. Kalau CSV nanti ya kita coba saja klik down. Nah, maka tampilan CSV-nya ini akan tersimpan ya di bagian download folder. Nah, ini akan tersimpan dalam dokumen dengan format Excel. Nah, kalau kita ekspor ya dengan memilih PDF, kemudian klik down, maka format datanya ya ini akan dalam bentuk PDF. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya. Hanya tidak muncul tanda tangan. Nah, kemudian di format PDF yang sudah tersimpan tadi, kita klik. Sedang loading membuka dokumen format PDF. Nah, nanti akan terbuka. Nah, begitulah cara membuat formulir daftar hadir atau presensi digital, dibumbuhi dan dilengkapi dengan tanda tangan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh zoho.com. Nah, ini tampilannya kalau yang format dokumennya dalam bentuk digital ya. Demikian sahabat cuendar dimanapun berada, mudah-mudahan berbagi cara membuat presensi digital dilengkapi dengan tanda tangan bermanfaat untuk menunjang kegiatan yang menghadirkan para peserta. Semoga kita tetap sehat walafiat. Saya dari Rumah Vokasi dan Teknologi ya, Suhendar Al-Garuti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.